channel Aas Amalia Firda Subandi. Nah teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Nah teman-teman, saya ini sekarang lagi ada di mana? Hayo. Jadi sekarang itu saya tuh lagi mid time karena hari Minggu guys. Senang lagi kan menikmati liburan. Jangan pelit teman-teman, karena apa? Karena kita kerja itu untuk menikmati ya. Boleh menabung tapi harus ada jatah untuk mid time juga teman-teman. Kenapa? Karena gak bakal dibawa mati ya teman-teman. Nah teman-teman, sekarang saya akan membahas tentang sebuah topik. Apa ada yang tahu? Jadi saya tuh kemarin habis ngebahas tentang karakter cowok Turki part 2, dan sekarang saya akan membahas karakter cowok Turki part yang ketiga. Jadi saya tuh kemarin tuh sebenarnya saya nggak bakal ngebahas lagi karena udah part kedua ya, bagian kedua, tapi kok saya tuh kan punya banyak kenalan dari orang Turki, jadi kok orang Turki kok rata-rata kayak gini ya, apa perasaan saya aja. Jadi karakter cowok Turkinya itu berdasarkan pengalaman pribadi saya ya teman-teman ya, dari teman-teman saya, dari pokoknya banyak deh, doi juga pernah kayak gitu. Dan saya juga pengen suatu saat nanti bisa mengunjungi ke negara tersebut teman-teman, doain ya, amin. Jadi sebelum saya bercerita, jangan lupa klik like dan subscribe di bawah ini, terima kasih. Nah teman-teman, karakter cowok Turki yang pertama itu adalah cowok Turki itu gak bisa bicara huruf Jadi kalau misalnya kalian punya kenalan cowok Turki, kalian coba ya sama si kenalan kalian atau teman kalian, bisa nggak si dia ngomong huruf Contohnya kayak gimana kak? Contohnya suruh bicara jangan atau bicara ganggu, pokoknya yang ada ya kayak gitu deh teman-teman. Cobain aja ke cowok Turki kalian, apakah dia bisa atau tidak. Maaf banget ya, ini rame jadi kurang jelas kayak gitu. Jadi kalau misalnya karakter cowok Turki kalian bisa bilang huruf berarti kalian beruntung banget ya, dia bisa bilang seperti itu. Tapi kalau misalnya dia gak bisa bilang huruf ya mungkin sama kayak saya. Oke? Jadi yang pertama itu adalah cowok Turki itu gak bisa bilang huruf jangan, ganggu, terus goreng, terus apalagi ya yang ada huruf nya itu, misalnya gangga, coba suruh bilang huruf gangga ya pasti susah. Jadi si lidahnya itu dia tuh susah, dia itu kalau misalnya bilang huruf itu ngerasa kesakitan lidahnya itu. Dan yang kedua adalah cowok Turki itu kalau udah marah main blokir guys, main blokir. Jadi pengalaman saya kalau misalnya dia itu marah atau ngamuk gitu ya, atau keluar adatnya lah, kalau kata orang Sunda itu goreng adat gitu. Jadi dia itu pasti marahnya itu emang dia itu nggak ngomong kasar, cuma dia itu marahnya itu dengan cara menghindar dari masalah. Jadi dia itu langsung ngeblokir gitu aja tanpa ada penjelasan gitu guys. Dan kalau misalnya kalian beruntung, dia itu bakal ngebuka blokirnya lagi setelah emosinya itu reda, kayak gitu teman-teman. Jadi open blokir, close blokir, jadi kayak gitu teman-teman. Kalau menurut saya sih kayak gitu tuh gak baik banget ya. Padahal kalau misalnya ada masalah atau dia kesel itu harusnya dia itu berbicara baik-baik sama orangnya. Jadi kalau misalnya nggak bicara itu kan kita nggak tahu ya kalau misalnya kita tuh salahnya apa, terus dia tuh kenapa bisa marah kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mempunyai kenalan yang sama kayak gitu, coba tolong bilang sama dia kalau misalnya kalian itu merasa kurang nyaman gitu diperlakukan seperti itu. Dan poin yang ketiga adalah rasa cinta tanah air itu besar banget guys, itu tuh realita banget. Karena apa? Karena ketika saya pernah diskusi dengan si orang
ya saya bilang kalau misalnya kalian menikah dengan orang luar, dalam arti bukan orang Turkinya atau mixed marriage kayak gitu ya, dengan orang asing, foreigner kayak gitu, apakah kalian mau makan makanan dari istri tersebut? Jawabannya apa? Jadi istrinya itu harus ngalah, jadi harus istrinya yang ngikut makanan dia gitu loh teman-teman. Misalnya kayak kayak kita ya, kita tuh makannya itu kan makan nasi goreng kayak gitu. Apakah dia mau gitu makan nasi? Jawabannya apa kata dia? Ya lebih baik istrinya aja yang makan kebab kayak gitu teman-teman. Jadi lebih baik istrinya yang ngalah dan beradaptasi, jadi ikut beradaptasi gitu teman-teman, bukannya apa ya, bukannya si dianya ngalah malah kitanya yang ngalah. Jadi kayak gitu konsekuensinya teman-teman, kayak gitu. Jadi dan ketika saya mempunyai kenalan dari OT tersebut, mereka tuh rata-rata nggak bisa bahasa Inggris. Jadi mereka itu komunikasinya itu memakai bahasa apa ya, bahasa Turki kayak gitu. Dia tuh gak mudah gitu menerima bahasa asing. Ketika saya tanya mengapa kamu gak belajar gitu, gak mau belajar bahasa Inggris, jawabannya apa? Karena saya gak suka kayak gitu guys. Jadi dia tuh susah menerima gitu lah. Tapi gak semuanya sih, kebetulan saya tuh dapetinnya dia itu bisa bahasa Inggris teman-teman ya, meskipun little kayak gitu deh. Kalau misalnya kata bahasa Turki itu firmikar. Dan poin yang keempat adalah kebersihan. Jadi orang Turki itu mau cewek cowok, mereka itu sangat-sangat apik guys, apik. Pokoknya apa ya, saya juga punya kenalan ya, dia tuh cowok, ya ampun guys, dia tuh ngeliatin isi kamarnya itu rapi banget guys, sampai dia itu sangat merawat badannya dia itu. Meskipun cowok, kalau misalnya di kita itu kan cowok itu kan gak terlalu peduli gitu ya sama skincare, tapi kalau orang Turki itu sangat peduli guys, apalagi yang namanya dengan anggota badan. Dia tuh kalau misalnya bau dikit mandi, dan yang namanya lantai itu sampai mengkilat guys, udah kayak skincare, gak ada minyak gitu guys. Maaf nih guys, kayak gitu teman-teman. Jadi buat kalian yang lagi PDKT, mulai dari sekarang ya, mulailah. Yang dari tadinya malas untuk bersih ya, bersihin kamarnya gitu teman-teman, jangan sampai kalian kaget guys. Dan yang kelima adalah cowok Turki itu royal sama makanan guys. Itu tuh sudah terbukti banget. Jadi mereka itu berbeda banget dengan kita. Nah, maksudnya royal sama makanan itu kayak gimana sih? Ya arti royal tuh macam-macam ya teman-teman ya. Jadi orang Turki tersebut dia itu kalau makan itu nggak bisa satu menu. Kalau misalnya di kita itu kan masih bisa ya makan satu menu. Mereka itu banyak menunya teman-teman, nggak bisa makan satu menu guys. Aduh, bisa kalian dipukul kali ya sama panci kalau misalnya kalian masak cuma satu menu. Jadi dan dia itu nggak bisa makan makanan pedas guys. Jadi buat kalian tolong jangan dikasih sambal ya guys, nanti kebabnya ngamuk. Jadi gitu teman-teman, apalagi sama yang namanya makanan angetan itu dia tuh anti banget guys. Jadi saran saya buat kalian, kalau misalnya masak itu harus dadakan. Dan poin yang keenam adalah cowok Turki itu kerja keras, sangat pekerja keras menurut saya ya. Jadi rata-rata saya dapetin kenalan orang Turki itu emang bener pekerja keras. Artinya dia itu apa ya, dia tuh kalau misalnya menginginkan sesuatu itu harus benar-benar tercapai teman-teman. Misalnya dia ingin menyelesaikan kuliahnya dalam waktu secepatnya 4 tahun. Karena apa? Karena dia pengen kerja di luar negeri. Dia tuh bakal mati-matian teman-teman. Dan meskipun nggak semuanya sih, tapi kebetulan kenalan saya kayak gitu. Dan meskipun dia kuliah apa ya, terbatas dana, karena saya nggak tahu kalau misalnya masalah biaya di Turki itu kayak gimana pendidikannya ya. Yang jelas saya tuh punya kenalan, dia tuh orang
masih kuliah ya, jadi dia itu apa ya, dia tuh emosi, orangnya orang berada gitu ya teman-teman, tapi dia tuh gak mau ngerepotin orang tuanya teman-teman, jadi dia tuh kuliah sambil kerja guys, bayangin aja guys. Jadi dia tuh kuliah pertamanya full time karena masih semester 1 ya, terus selanjutnya pas semester akhir dia itu sambil kerja. Karena apa? Karena dia itu pengen punya tabungan, gak tahu punya tabungannya untuk apa. Jadi dia tuh emang bener-bener pekerja keras itu teman-teman, sampai dia tuh kalau misalnya pengen belajar bakal dikejar kemanapun teman-teman, kayak gitu sih. Tapi gak semuanya sih, tapi yang selama ini kenalan yang saya dapat tuh kayak gitu teman-teman. Dan rata-rata orang Turki itu tidurnya itu sangat-sangat malam guys, jarang banget orang Turki yang tidurnya sore jam 7 udah tidur, jam 9 malam udah tidur, itu tuh jarang banget. Mereka tuh rata-rata tidurnya malam, jam 1, jam 12. Kalau misalnya di kita malah maunya kita ya tidur. Terus yang terakhir, yang ketujuh, orang Turki itu kalau misalnya teleponan itu nggak pernah ngeliatin tentang kehidupannya. Artinya itu kalau misalnya emang masih pacaran itu, kecuali emang udah bener-bener serius ya, serius. Tapi ada juga sih yang kayak gitu, pokoknya ini mah dari kenalan saya. Jadi kalau misalnya masih temenan gitu teman-teman, dia tuh nggak bakal mau teleponan malam gitu ya. Karena apa? Karena takut mengganggu keluarganya dan bangun gitu ya. Kalau misalnya kita kan mau teleponan jam berapa juga, keluarga nggak bakal ngomong, nggak bakal nanya kamu teleponan sama siapa, kamu teleponan sama siapa, nggak bakal kan ya. Karena apa? Karena kita itu kan ya orang tua menganggapnya biasa mungkin temannya. Tapi kalau sama orang Turki, kalian kalau misalnya teleponan pasti itu si polisnya itu dibisukan gitu teman-teman. Karena apa? Karena takut mengganggu keluarganya, kayak gitu teman-teman. Kecuali kalau misal kalian emang udah dikenalin ke keluarganya dan keluarga udah tahu kalau kalian tuh calon atau pasangannya dan udah dibawa ke negaranya, ya mungkin bisa ya teleponan kayak gitu teman-teman. Nah teman-teman, itu saja dari saya, karakter cowok Turki part yang ketiga. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like dan subscribe.